sebagai teman-teman saya pada minggu ini, yaitu keluarga yang memuliakan Tuhan adalah keluarga adalah surga. Keluargaku yang memuliakan Tuhan, keluargaku adalah surgaku. Saudara harus tahu, ternyata lembaga yang paling tertinggi dan yang paling pertama dibangun oleh Tuhan saat penciptaan alam semesta, mulai dari hari pertama sampai kelima. Saudara harus tahu, bukan lembaga sekolah, bukan lembaga pemerintahan, dan bahkan juga bukan gereja, dan bukan juga institusi yang lain. Tetapi yang paling tertinggi lembaga yang dibangun Tuhan, yaitu lembaga keluarga. Ternyata keluarga adalah merupakan institusi manusia tertinggi dan tertua di dunia ini. Maka kalau keluarga kuat akan menghasilkan masyarakat yang kuat, bahkan menghasilkan bangsa yang kuat. Kalau keluarga kuat akan menghasilkan juga gereja yang kuat dan kokoh. Iblis tidak pernah menghancurkan gereja secara di dunia, tapi iblis akan menghancurkan keluarga. Kalau keluarga sudah berantem hari Minggu pagi, iblis senang gereja akan kokoh, betul? Makanya kalau gereja kokoh dan kuat, keluarga juga harus kokoh dan kuat. Kenapa? Karena keluarga selalu mengajarkan moralitas. Tidak ada satu keluarga menginginkan anak-anaknya untuk jahat, kan? Tidak ada satu keluarga menginginkan suaminya agar dia juga jahat, istrinya juga jahat. Selalu mengajarkan moralitas. Kamu harus lakukan ini, lakukan itu. Kemudian juga keluarga yang mendidik, dan keluarga juga selalu menciptakan kebiasaan-kebiasaan yang benar. Tidak ada keluarga menciptakan kebiasaan yang salah, kan? Selalu yang benar agar diberkati. Makanya sehebat dan sekuat apapun media, termasuk medsos di dunia ini, media tidak pernah menggantikan fungsi keluarga dalam tanggung jawab yang Tuhan berikan untuk mendidik anak-anak menjadi generasi yang kuat. Anda boleh kasih handphone kepada anak-anak, tapi anak-anak kalau Anda tidak didik, ini akan menjadi bumerang bagi mereka. Makanya saya sarankan, saya mengingatkan saudara, jangan lebih mencintai medsos daripada keluarga. Karena yang membuat Anda kokoh adalah keluarga. Ini hanya pendukung saja untuk membuat anak-anak untuk belajar. Amin. Tapi sebagai keluarga, mendidik, memberikan moralitas, kemudian juga memberikan bimbingan kepada anak-anak kita. Karena keluarga yang paling tertinggi yang diciptakan Tuhan waktu penciptaan pertama sampai kelima. Bukan sekolah, bukan pemerintahan, dan bukan juga bahkan gereja, tapi keluarga. Nanti lagi yang datang bersama keluarga dan teman-teman kita berdoa bagaimana. Kalau mereka untuk berdoa, Alkitab telah menulis bahwa ada seseorang yang di Alkitab yang sangat berhasil dalam membangun satu keluarga dan sukses dan kuat dalam Tuhan. Saya sangat-sangat berkati dengan seseorang itu. Alkitab menulis namanya Obed Edom. Mari buka. Saya tawari maka saya terang. Saya lihat. Dan bersama-sama mereka itu saudara-saudara mereka dari tingkat kedua, Sadaria, Yesiel, Samiramot, Ehiel, Uni, Elia, Benaya, Maaseya, Matiza, Miknea, dan Obed Edom serta Yeiel, para penunggu pintu Mari buka lagi 1 Tawarik 16 ayat 8. Juga Obed Edom dan saudara-saudara sekuatnya yang 68 orang itu, Obed Edom bin Yedutun dan Hosa adalah penunggu pintu gerbang. Perhatikan, pekerjaan daripada Obed Edom adalah penunggu pintu. Perhatikan, memang di Alkitab kita ini tidak diterangkan secara jelas,
Tapi kalau kita belajar secara bahasa Yunani dan bahasa Ibrani, dan kemudian kita masukkan nanti di King James Version, di Alkitab King James Version, di sana dikatakan penunggu pintu itu sebagai the porter. Tahu the porter? Dan kemudian yang salah satunya artinya adalah janitor, yaitu petugas kebersihan. Obed-Edom adalah seorang penunggu pintu atau petugas kebersihan, bukan orang yang memimpin pujian, bukan pemain musik, bukan pengkhotbah, bukan orang sukses. Tapi Anda kan tahu, luar biasa sampai tertulis nama Obed-Edom. Bukan orang hebat, tapi orang biasa, sangat diberkati. Dan kemudian karena dia setia, dia hanya petugas kebersihan, Tuhan kembali memang mengangkat dia untuk menjadi pemain musik dan pemimpin pujian. Anda tahu, ternyata sesudah dia melayani, mungkin pimpin pujian pemain musik, sesudah dia melayani, dia akan kembali memungut sampah-sampah di depan daripada pintu gereja dan dimasukkan ke tempatnya satu tawari yang memakai batasan sendiri. Dia tidak lupa membersihkan penunggu pintu. Waktu dia selesai melayani, dia langsung pulang. Mari baca 1, 2, 3. Dari keturunan Obed-Edom, yakni mereka sendiri, anak mereka dan saudara-saudara mereka, masing-masing orang yang gagah perkasa, sangat untuk bernyanyi. 62 orang saudaranya dari Obed-Edom. Dia mempunyai 18 orang anak dan saudara, orang-orang yang gagah perkasa. Anak daripada Obed-Edom ada 8 laki-laki. Pekerjaan Obed-Edom hanya menunggu pintu, pelayan biasa. Tapi dia selesai melayani, memungut sampah-sampah di depan gereja dibuang. 8 anaknya, semua pemimpin-pemimpin gagah perkasa, semua pahlawan-pahlawan. Mari kita terima yang dimuliakan. Jangan ada sepele pelayanan penunggu pintu, orang pembersih. Saya sangat salut dengan ini. Obed-Edom bukan seorang nabi, seorang rasul, tapi menunggu pintu depan, pemungut sampah di gereja ini. Selesai orang melayani, ketika dia lebih orang sudah pulang, tapi dia memungut sampah di gereja dan dibuang dan dipakai. Tapi 8 anaknya laki-laki firman Tuhan berkata, orang-orang yang gagah perkasa dan menjadi pahlawan-pahlawan, pemimpin-pemimpin yang luar biasa. Seorang keluarga, seorang bapak yang takut akan Tuhan, anaknya akan Tuhan. Sebab seorang bapak menjadi ini, hancur seorang bapak, hancur anaknya. Bertobatlah pada saya. Obed-Edom bukan orang kaya, tapi Tuhan angkat anak dari belakang. Kenapa? Karena Tuhan melihat orang tuanya setia kepada Tuhan. Amin. Apapun pekerjaanmu di gereja, sekalipun engkau adalah meremehkan orang, setialah engkau seperti Obed-Edom. Maka Tuhan angkat. Bukan engkau yang dekat Tuhan, anak-anak yang dekat Tuhan. Ada 3 kunci agar saya dan saudara bisa menurunkan suasana surga dalam keluarga kita. Yang pertama adalah bangun fellowship keluarga setiap hari agar kita menjadi seperti si Obed-Edom. Apa fellowship? Fellowship artinya persekutuan yang selalu aktif, yang didasarkan dan pengajaran firman Tuhan. Jadikan firman Tuhan harus menjadi sumber paling utama dalam persekutuanmu setiap hari. Ingat, ada satu contoh namanya Yosua. Mari buka Yosua 24 ayat 14-15. 1, 3, kuat. Oleh sebab itu, takutlah Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas dan setia. Bukan hanya kepadanya yang melakukan beribadah di seberang segeri Paras dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Tapi jika kamu yang baik untuk beribadah kepada Tuhan, inilah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Ada yang beribadah yang beribadah. Secara
menganiayami. Tetapi aku bersisi rumah, kami akan beribadah kepada Tuhan. Ada satu kisah. Yosua, seorang yang takut akan Tuhan. Dia tidak memaksa rakyat bangsa Israel untuk beribadah kepada Tuhan karena beban keras. Hari ini ada orang lebih mementingkan hobi olahraga, nongkrong, kemudian membicarakan yang lain daripada memuji Tuhan. Saya percaya keluarga kita ada itu. Dia lebih memilih yang lain daripada memilih itu. Tapi Yosua berkata, memilih yang tepat. Aku setiap hari itu, setiap hari bersekutu dengan Tuhan. Amin. Jika kita menjadi keluarga yang kuat, yang punya fellowship, mengajar dengan Tuhan, apapun yang terjadi seperti Yosua, apapun pesta, apapun yang terjadi di tempatmu, engkau tetap utamakan Tuhan. Saya percaya Anda dan saya akan seperti Abed Edom. Walaupun engkau tidak punya jabatan, tidak punya apa-apa, tapi engkau akan diberkati oleh Tuhan. Anakmu diberkati, keluargamu diberkati Tuhan. Oleh saudara yang punya jabatan, Anda setia lebih jaga Tuhan. Setialah fellowship setiap hari. Bagaimana Pak Pendeta bikin fellowship setiap hari? Yaitu suruh keluargamu sebelum bekerja doa, adakan mesbah di setiap hari. Itu adalah fellowship. Kemudian selesai itu, suruh anak-anakmu baca firman Tuhan. Dan kemudian suruh anak-anakmu dimanapun mereka berada, buat tetap fellowship setiap hari kepada Tuhan. Maka saya percaya keluarga kita akan diberkati oleh Tuhan. Amin. Lihat, ternyata orang yang melakukan fellowship kepada Tuhan, yaitu adalah Yohanes 15 ayat 5. 1-2-3. Aku lakukan dan kau lakukan tingkat-tingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia, dia berbuat banyak. Jika Anda tidak pernah mengalami fellowship, orang yang mengalami fellowship kepada Tuhan selalu bersekutu dalam mendengar firman Tuhan, bahwa hidupnya akan melekat. Makanya kalau Anda dan keluargamu terus membuat fellowship kepada Tuhan, maka Anda akan melekat kepada pokoknya Yesus berkekuatan. Itu artinya fellowship. Iblis paling anti kepada fellowship. Sebab dalam fellowship dikatakan saudara, 2-3 orang berkumpul bagi dalam Tuhan, Tuhan hadir. Makanya jangan sepelekan keluarga. Jangan lebih Anda membuka medsos pagi-pagi, mendengarkan berita-berita bapak-bapak dan berdoa, diajak oleh istrinya berdoa, sudah ada dulu ini dulu, ada panggilan ini. Memang panggilan pertama dari manusia, pada akhirnya panggilan dari Tuhan untuk mati. Karena sepele kepada Tuhan. Lakukan dulu terus fellowship. Saya nulis pendeta, aku juga pendeta itu capek sekali juga. Capek. Karena nanti sampai jam 2 juga harus tidur. Dia harus bangunkan saya jam 4 dia sudah bangun. Berdoa dulu dia, baru saya katakan, kalau dia doa, kami bilang harus doa, dan muncullah berkat yang luar biasa sesungguhnya. Dan Matius 18:19, jangan pernah sia-siakan. Jika 2 orang sepakat meminta dalam nama Tuhan di dunia ini, 2 orang, Tuhan tidak butuh 3 orang, 2 orang suami istri atau anak, aku akan menurunkan mujizat yang luar biasa. Percaya Anda? Mendekat kepada Tuhan. Kalau kita mendekat kepada Tuhan, tergenapilah firman Tuhan ini. Mari buka, yaitu Yohanes 5:7. Adakan fellowship dengan keluarga setiap hari. Saya lihat. Jikalau kamu
bersekutuan dengan keluarga setiap hari. Anda akan terus bersekutuan. Apapun yang kau minta, Tuhan akan berikan. Menolong ku hanyalah dirimu, penghibur ku hanya Engkau Bapa-Ku, selalu menyertai hidupku, Kau Bapa-Ku yang setia. Lagu-lagu yang Anda tidak tahu, Anda harus hobi supaya itu menjadi nyanyian. Jangan ajari anak-anakmu di penjara. Aku lagu sekali. Mulai dari bapak-bapak sampai mama pasar beringin di penjara. Anda tidak sampai si Jimmy itu hanya setengah hari saya suruh ke tempat yang lain. Sudah nyanyinya mulai dari pagi sampai sekarang. Padahal yang nyanyi si Jimmy itu kekurangan Ustaz Bapak. Yesus, aku bersama. Itu anak-anak ya. Setengah hari harus coba ya. Kemudian apa nyanyimu? Di penjara. Baru kita pernah tadi juga. Mama juga lewat sepeda motor di penjara. Haleluya. Ajari anakmu untuk dekat kepada Tuhan. Ajari anakmu untuk menyanyi puji-pujian. Ajari anakmu, keluargamu untuk percaya kepada Tuhan. Maka Anda akan diberkati seperti Abel, Eder, dan Yosua. Mujizat yang luar biasa. Semua anak Tuhan ini diberkati. Kalau saya berdoa di gereja ini, anak-anak dan gereja ini akan ada menjadi pengalaman. Akan menjadi panjanglah hukum. Sekalipun aku pendeta desa biasa, tapi Tuhan akan dengarkan doaku tidak berkata-kata. Kenapa? Karena Kudus itu kepala. Saya tak minta saya menjadi pendeta yang besar yang luar biasa. Aku minta anak-anak ini boleh disadarkan. Melekat kepada Tuhan terus. Melekat kepada Tuhan. Sebab apa yang Anda minta, Tuhan akan berikan. Dan kemudian, lihat, saat keluarga kita tekun berfungsi tiap hari, maka janji Tuhan akan tergenapi. Lukas 11:28. Wah, lihat. Tetapi ia berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Jikalau Anda memelihara firman Tuhan, katakan kepada keluargamu, opung dibiji berdoa kamu, Mama Pendi, jangan hanya sapi. Tiap hari datang pesanan. Mari buka dulu firman Tuhan Jeremia. Sakit mataku. Datang lu kiriman dari mana? Yang mana? Pakai mana? JNE, lain person, general person, sampai semua ada person. Sama apa? Sama berburu pasir. Ini nggak seperti itu, amin. Amin. Bukan yang berdua, amin. Bukan masuk. Jika kita memelihara firman Tuhan dalam keluarga kita, kita akan berbahagia. Walaupun kita belum tua, langsung menjadi bahagia. Kenapa? Saya sedang juga berkata orang Batak dengan orang biasa, sekalipun mabuk tetap ingat Tuhan ini. Kenapa? Coba kita dari tua. Mereka akan nyanyi. Nyanyinya bukan nyanyi dunia, padahal lagi minum. Aku bernyanyi. Dan di kedai-kedai tua, perhatikan bukan gambar-gambar artis, tapi gambar Tuhan Yesus dan yang berjatuh dalam duit.
perhatikan kan? Perhatikan itu yang kedua, ada sebuah gambar Tuhan Yesus. Makanya menunjuk yang kedua, bagaimana agar keluarga kita menjadi suasana surgawi? Guru yang kedua, saling memperhatikan dan memberikan waktu yang berkualitas buat keluarga. Jangan sisa-sisa waktu berikan kepada keluargamu. Mari buka Mazmur 131. Nyanyian ziarah tahu sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Ada begitu banyak keluarga bisa rukun kalau mereka hidup terpisah dan berjauhan. Ada ego mereka tidak akan bergesekan saat tidak berkumpul bersama. Damai dirasakannya perlu jauh-jauh. Kemudian telepon oleh suaminya, aku mau pulang. Jangan dulu, tunggu tahun baru. Padahal masih bulan Juni. Kenapa tidak pulang? Nanti kita berantem. Sini ada seperti itu. Namun saat mereka kumpul bersama, rupanya ego mereka kembali bergesekan sehingga mereka sering berbeda pendapat dan malah bertengkar. Kecuali kalau bapak ibu yang punya pekerjaan di luar kota, itu memang harus risiko berpisah. Artinya, tapi ada telepon, amin. Tapi kalau Anda punya waktu untuk pulang, tidak pulang, itu dipertanyakan. Padahal yang Tuhan kehendaki adalah kita selalu hidup bersama dalam kerukunan. Karena saat keluarga sudah rukun, maka Tuhan akan dimuliakan lewat keluarga kita. Amin. Iblis sangat senang kalau kita tidak rukun, sangat senang. Padahal ketika Tuhan melihat satu keluarga di bumi ini rukun dan damai, ternyata itulah yang paling indah di mata Tuhan. Yang paling indah di mata Tuhan, ternyata kita rukun dan damai dengan keluarga. Dan Tuhan telah sikat-sikat memerintahkan kekayaan dan harta yang berlimpah. Saudara tahu, saya sudah belajar firman Tuhan ini, dan kemudian saya baca juga di Ibrani-nya. Ternyata bukan berarti sekolah Anda, jabatan Anda tinggi diberkati, tapi kalau keluarga Anda diberkati, Tuhan tidak segan-segan kalau dilimpahi kekayaan yang luar biasa. Karena kita bermalu. Kali sebelum itu saya keluar kota, masuk ke Depok ke Depok ini. Saking sayangnya saya sama Yane, kami bicara ibu-ibu kita sekali 1 menit video call lain. Sampai jam 3 malam pun lagi ngorok suamimu. Sudah Pak, hidupkan aja video callnya tidur kamu. Tiba-tiba ada bayang-bayang setan yang menjawab, kenapa Bu? Makanya kita sayang, kan kalau setiap saat caranya jam istri kita nanya cemburu Bu, kalau seperti ini cemburu boleh tapi tidak Bu. Dan kemudian apa? Ternyata kalau keluarga kita sudah damai dan rukun, ternyata bukan hanya Tuhan menyertai, tapi dilimpahi berkat yang sangat luar biasa. Mazmur 133. Ini kita tahu 1, 2, 3. Seperti gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, bersama Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untukmu selama-lamanya. Tidak akan pernah bisa Anda prediksi seberapa besar. Tapi kalau sudah turun, Anda akan dilindungi, bisa dilindungi. Kalau sudah turun berkat bagi keluargamu, tidak bisa mempertahankan oleh karena engkau adalah buku di mata Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Tuhan tidak segan-segan memberikan berkat keluarga sekali. Mulai sekarang, ajaklah. Jangan pernah anakmu titip kepada keluarga yang lain, kamu beribadah. Anak-anakmu akan menjadi monster. Sampai Anda beribadah. Sebab dalam apapun, serasa apapun anakmu, percayalah di gereja akan dididik dan diberkati oleh Tuhan.
bawa ke gereja, pasti akan diberkati. Amin. Jangan kita ke orang lain. Anda yang beribadah, anakmu jadi monster di luar sana. Di samping ini, kami tahu kalau bapak anak muda, kalau malam itu dan selalu berani, kasihan saya. Orang tuanya kasihan semalam ada di sini depan. Kalau dididik itu saya percaya dari kecil, apapun yang dikatakan orang, dia tetap akan hidup orang tua. Makanya jangan salahkan anak-anak kita bisa berbuat sekarang. Kenapa? Karena kita telah bersibuk satu dengan medsos, bukan sibuk dengan kita ampun kepada Tuhan. Maka saya percaya kalau kita akan ramai. Dan kemudian mari buka Amsal 29:17. Kuat. Tuhan yang menatakan diri anakmu. Anda boleh memberikan sekolah yang paling bagus kepada anakmu, tapi guru terbatas untuk mengajari dia. Tapi kitalah yang mendidik yang paling utama adalah keluarga sejati, membuat dia menjadi bermoral untuk segala macam. Perhatikan terus anak-anakmu, didik dengan baik, maka hasilnya akan baik, sehingga menjadi keluarga yang luar biasa. Abed Edom, dia tidak mau peduli, yang dia mau selesai melayani, mengumpul sampah dibawa ke tempatnya, tapi dia tetap mendidik anak-anaknya dalam sama Tuhan. Pada akhirnya anak-anak yang berkati menjadi perkasa dan menjadi pemimpin semua. Apakah dimulai oleh karena pintar mereka? Tidak. Apakah karena setia melayani Tuhan? Setialah melayani Tuhan. Sekalipun apa pekerjaan hari ini, Tuhan akan angkat anak-anak itu diberkati Tuhan. Kemudian Amsal 27. Kuat ya? Amsal 27. Ada tiga? Kalau Anda terus mendidik anak-anak kita, keluarga kita terus bawa kepada Tuhan, berbahagialah keturunannya. Banyak orang tua saat ini capek oleh anak-anak sudah besar, narkoba, bandel semuanya. Tapi saya percaya di petani ini, semua anak-anak itu akan menjadi berbahagia saudara, karena Anda adalah melakukan yang terbaik untuk Tuhan kita. Keluarga bahagia, petani akan tergenapi 3.000 tahun. Amin. Amsal 23:24. Ayah seorang yang benar, perhatikan, ayah atau ibu? Ayah dulu yang baca. Tapi jangan pulang nanti dari sini kau panggil ayah, padahal abang kan berarti ayah. Ayo, perhatikan. Ayah. Bapak jangan ibu. Ayah yang merasa ayah. Kalau merasa ayah bisa baca. 1, 3. Ayah seorang yang benar agar bersorak-sorak, yang memperanakan orang-orang yang bijak agar bersukacita karena dia. Ayah yang benar. Sekarang kalian istimewa. Kata harus kamu menjadi ayah yang bijak. Orang-orang menjadi ayah yang bijak. Mazmur 107:1-2. Yang Tuhan bagi kita. Nyanyian Ciara Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha yang akan membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Itu sama-sama. Sia-sialah membangunkan petani dan duduk sampai jam malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab dia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu hidup.
sia-sialah kalau bukan Tuhan yang membangun. Artinya, jadikan rumah tangga kita jadi sumber pembawa kedamaian. Jadikan rumah tangga kita jadi sumber pembawa ketentraman. Jadikan rumah tangga kita menjadi sumber pembawa ketenangan, pembawa kekuatan, pembawa motivasi, bahkan pembawa pengenalan akan Tuhan. Saya percaya keluarga-keluarga di Betani ini tahun depan akan menjadi keluarga yang diberkati. Sekalipun keadaan krisis, tapi keluarga diberkati Tuhan. Jika bukan Tuhan yang membangun keluarga kita, semua apa yang kita kerjakan dan lakukan dan sasaran hidup kita, keluarga kita, maka segalanya akan sia-sia dan akan berakhir dengan kekecewaan dan kekecewaan. Oleh hal ini jadikan Tuhan untuk membangun kita belum terlambat. Terakhir, yang terakhir, yang ketiga, bagaimana agar keluarga kita suasana surgawi turun? Ingat selalu janji nikah. Bila perlu, tulis pesan besar dan tempelkan di dinding di kamar tidur saudara, yaitu janji nikah, sehingga terbaca semuanya di situ. Sehingga sebelum tidur, sekalipun saudara berantem dengan istri suami dan lihat janji nikah itu, kami baca, buat pesan besar. Pas Anda menghadap kalau sudah tidur, kemudian pas kamu punya lagi dan ambil musik betul kita janji nikah. Tapi nikah menjadi ratu nanti. Saya percaya semua akan diberkati oleh Tuhan. Saya percaya minggu depan semuanya keluar kata ke tempat ini untuk memuji Tuhan. Sebab Tuhan saya luar biasa. Haleluya. Mari kami berdiri bersama. Tuhan yang diriku. Mari kita katakan bersama-sama katakan. Diriku Tuhan yang kawaku selalu menyertai hidupku. Haleluya. Hidupku seperti ini, tetapi belajarlah dengan Obed-Edom, seorang penunggu pintu, seorang tukang kebersihan di dalam bait Allah. Kemudian dipromosikan Tuhan, dia menjadi seorang musik pemimpin pujian. Tapi selesai melayani kembali, dia menunggu pintu membersihkan bait Allah. Dan orang tidak ada tahu sudah berpulangan, tetapi Tuhan melihat kesetiaannya. Belum terlambat engkau melayani Tuhan sekalipun apa yang Tuhan berikan kalian kepada. Saya mau katakan kepada saudara, jika keluarga kita saat ini juga tidak baik, katakan kepada Tuhan, ampuni aku. Ampuni aku Tuhan. Hanya dengan kerukunanlah berkat mujizat terjadi. Dan jika Anda mungkin saat ini mengalami masalah dilema yang berat dengan keluarga, saya katakan kepadamu,
Ingatlah, Tuhan berjanji kepada keluarga-keluarga yang rukun. Mari engkau mengangkat tanganmu, katakan, Tuhan, aku percaya bukan hanya engkau menyertai kalau aku rukun dengan keluargaku, tetapi engkau memberikan kekayaan yang luar biasa bagiku. Itu janji Tuhan. Embun yang dari gunung-gunung sana akan melimpahi kehidupanku. Saya berdoa semuanya yang ada di gereja kita ini, mungkin saat ini engkau mengalami dilema apapun, bahkan keluargamu sudah malas beribadah memuji Tuhan oleh karena masalah keuangan, masalah pekerjaan, masalah keluarga. Saya bisa mengatakan kepada saudara, engkau yang tetap setia, beritakanlah firman Tuhan kepada keluargamu. Katakan, mari rukun, mujizat akan terjadi, kebenaran akan terjadi, sukacita akan terjadi. Kalau kamu pelihara terus Tuhan, lakukan itu terus. Anak-anakmu dimanapun berada, Tuhan akan jagai. Ingat firman Tuhan di tawari tadi, 8 orang anak Abed-Edom. Dia bukan nabi, dan dia bukan seorang rasul, tapi dia seorang penutup pintu, petugas kebersihan. Tetapi 8 orang anaknya laki-laki menjadi pahlawan, pemimpin semuanya. Tuhan berkata, bukankah aku mendengar seruan orang-orang yang takut akan aku? Doakan anak-anakmu hari ini. Tuhan akan mengangkat mereka menjadi pejabat-pejabat. Saya sudah berbuat setiap minggu di gereja ini. Anak-anak di Betania akan menjadi orang-orang yang hebat, pejabat-pejabat yang hebat, bahkan juga orang-orang pengusaha yang hebat. Tetapi yang paling sejati adalah keluarga yang berdoa berpangkat tangan dan anak-anak. Dan itu akan terjadi. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Bagimulah segala hormat, pujian, syukur. Engkau mendengarkan semua doa kami. Kami jadi keluarga yang bahagia pulang dari tempat ini. Terpujilah Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan. Amin.